Halo, assalamualaikum rekan-rekan pondok semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasanya ya, kita membahas informasi-informasi yang masuk, yang update, apa saja yang bisa kita bahas dalam kita mengikuti proses perjalanan Pi Network menuju ke arah mainnet terbuka ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan manfaat buat kita dan keluarga. Semoga kita menjadi orang yang amanah. Semoga apapun yang kita lakukan dalam mengikuti proses Pi Network menuju fase mainnet terbuka ini menjadikan manfaat berkah buat kita dan keluarga juga orang lain. Amin. Oke lah rekan-rekan semuanya ya. Informasi hari ini yang bisa kita bahas yaitu pertama itu hackathon sekarang berjalan dalam proses kompetisi penyeleksian pengembang dan platform-platform pengembang yang terdaftar. Jadi sekarang kalau kita cek di Pi Browser itu sudah banyak ratusan platform yang terdaftar di sana dalam taraf penyeleksian rekan-rekan. Banyak sekali platform yang terdaftar di sana dalam taraf penyeleksian, dan di situ terbagi bermacam platform dari pengembang. Ada dari platform pengiriman barang atau jasa pengiriman barang, ada platform dari perbelanjaan atau marketplace, ada platform jasa atau semacam traveling lah ya, atau macam-macam. Di situ banyak dari seluruh dunia berkumpul menjadi satu, berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di hackathon. Ketika nanti core team sudah mengesahkan atau meluncurkan bagi platform pengembang yang terpilih, berarti pengembang yang terpilih itu akan menjadi jembatan buat kita memperbaiki perekonomian kita, karena kita bisa transaksi, kita bisa barter, bisa bertukar barang atau jasa di situ dengan persetujuan core team dan nilai dari core team yang sudah ditentukan. Itu luar biasanya di situ. Dan untuk hadiah hackathon, kalau kita bandingkan dari hackathon yang pertama dengan hackathon yang kedua, ini jauh berbeda rekan-rekan. Hackathon yang pertama itu membutuhkan $100.000 dan 100.000 koin Pi untuk hadiah pengembang atau platform yang berkompetisi di hackathon pertama. Sedangkan untuk hackathon yang kedua ini hanya membutuhkan $30.000 dan 100 koin Pi atau setara dengan 290. Jadi kalau kita perbandingkan antara hackathon yang pertama dengan hackathon yang kedua, itu sangat jauh sekali. Ketika kita memperbandingkan dari koin Pi untuk hackathon yang pertama dengan koin Pi untuk hadiah hackathon yang kedua, itu sudah jauh sekali, karena 100.000 koin Pi itu membutuhkan berapa tahun penambangan, sedangkan 100 koin Pi saja itu membutuhkan 290 hari penambangan. Luar biasanya ketika kita analisa di sini, harga nilai koin Pi itu jauh melambung tinggi dibandingkan dengan hackathon yang pertama. Nilai koin Pi itu sekarang sangat tinggi nilainya, meskipun belum ada patokan harga dari core team. Cuma kita bisa menganalisa, atau semua para pionir bisa menganalisa, bahwasannya nilai koin Pi itu sangat tinggi dikarenakan utilitas jaringan Pi yang sudah berkembang. Utilitas jaringan Pi yang sudah tinggi sekali, di mana-mana sudah banyak komunitas Pi Network yang berkembang dan tumbuh di mana-mana. Di situ sangat berpengaruh kepada utilitas jaringan Pi, sehingga membuat nilai koin Pi itu sangat tinggi. Rekan-rekan Pi semuanya, apa yang kita lakukan ini dalam mengikuti proses perjalanan Pi Network ini menuju fase mainnet terbuka, itu perjalanan yang panjang, memakan waktu sekitar hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun sekarang ini dalam fase mainnet tertutup dan menuju ke fase mainnet terbuka ini penuh dengan liku-liku dan penuh dengan kontroversi, di mana banyak sesuatu yang membayangi, di mana kemarin juga ada exchange yang berusaha mengadopsi Pi Network. Juga banyak sekali omongan dari media sosial yang sangat
menyudutkan Pi Network yang dibilang scam dan lain sebagainya ya. Tapi di sisi lain proses terus berjalan. Terus di dalam mengikuti alur sistem di mana sekarang hackathon ini berjalan dalam proses untuk menjadikan pemenang atau perlombaan di dalam hackathon ini nanti dipilih yang terbaik dari pengembang yang mana. Bahwasanya hackathon ini sekarang dalam proses penyempurnaan sistem. Hackathon yang pertama dan hackathon 2 ini adalah kaitan daripada penyempurnaan sistem, maksudnya seperti itu ya. Nah, di saat core team sudah merasa kesiapan untuk meluncurkan open mainnet dan dirasa sudah bisa menurunkan nilai koin Pi, tidak menutup kemungkinan antara bulan Maret atau bulan Juni lah paling lambat open mainnet bisa diluncurkan atau mainnet terbuka bisa dimulai. Karena apa? Kalau kita menganalisa dari bulan Maret penyelesaian hackathon membutuhkan beberapa waktu lah ya untuk mempersiapkan open mainnet atau mainnet terbuka dengan sistem-sistem yang sudah mulai selesai disiapkan oleh core team. Itu membutuhkan beberapa waktu, maksudnya itu paling tidak antara bulan Maret sampai bulan Juni itu bisa dilaksanakan open mainnet. Karena apa? Karena di situ banyak sekali analisa yang boleh dikatakan kalau kita para pionir, orang-orang baru itu menganalisa kan masih banyak yang belum kita pahami. Tapi kalau untuk pionir yang sudah orang-orang lama, katakanlah pertama kali adanya Pi Network atau penambangan Pi Network, mungkin penilaian atau analisa mereka lebih matang karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu bisa dijadikan acuan untuk analisa yang sekarang. Ada beberapa pionir yang menganalisa paling lambat open mainnet bisa dilaksanakan di bulan Juni. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka tahu alasan, dan alasannya saya rasa masuk akal. Karena penyelesaian hackathon itu di bulan Maret dan peluncuran hackathon dimulai bulan April. Peluncuran hackathon ini diiringi dengan turunnya nilai koin Pi dan diiringi dibukanya atau dimulainya mainnet terbuka. Jadi perjalanan ini seiring sejalan antara hackathon yang diluncurkan, turunnya nilai koin Pi, dan open mainnet yang dimulai. Itu nanti seiring sejalan setelah selesainya hackathon ditentukan siapa pemenang dan siapa sebagai yang terbaik di perlombaan itu ya, di kompetisi hackathon. Jadi kesimpulannya hari ini katakan ya, bahwasanya sekarang sudah banyak pengembang di dalam hackathon ini dalam masa penyeleksian, dan platform pengembang yang sudah terdaftar yang ada di Pi Browser itu bisa dilihat platform apa saja yang di sana dalam masa kompetisi penyeleksian ya. Itu suatu tanda bahwa proses hackathon berjalan. Untuk hadiah hackathon hanya membutuhkan 30.000 US dollar dan 100 koin Pi. Perbandingannya jauh dengan hackathon yang pertama. Dan selesainya hackathon, insya Allah nanti akan menentukan di mana open mainnet akan diluncurkan antara bulan Maret sampai bulan Juni. Itu analisa dari senior-senior pionir ya, bukan senior seperti kita yang masih baru ini. Tanpa beralasan, mereka mungkin alasan mereka betul-betul ada dasarnya ya. Jadi penganalisa mereka antara bulan Maret sampai bulan Juni nanti akan diadakan open mainnet, atau open mainnet akan segera dimulai oleh core team di antara bulan Maret dan bulan Juni. Seperti itulah rekan-rekan ya yang bisa kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi manfaat dan bisa menambah semangat kita dalam mengikuti project Pi Network menuju ke arah fase mainnet terbuka ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.